Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, menapaki jejak Khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Ia terlahir di masa saat umat Islam terpecah belah oleh kekuasaan. Maka dengan keadilan, ia menyatukan negeri-negeri muslimin dalam satu barisan. Ia telah merintis pembebasan Palestina dan membebaskan negeri ini dari tirani salib. Dialah yang menjadi guru besar dari sang pembebas Al-Quds, Salahuddin Al-Ayyubi. Dan dialah yang kemudian berhasil mengantarkan sang murid mencapai tujuannya. Dialah Nuruddin Zenki. Lahir tahun 511 Hijriah, Nuruddin Mahmud Zenki tumbuh di masa umat Islam tengah terpecah belah. Banyak negeri-negeri muslimin memisahkan diri dari kekuasaan Khalifah Abbasiyah di Baghdad, Irak. Namun beruntung, Nuruddin dibesarkan ayahnya Imaduddin Zenki, pemimpin kota Halab atau Aleppo di Syam atau Suriah. Seorang ayah yang memiliki kesolehan dan memikirkan masa depan umat. Itu sebabnya Nuruddin Zenki dididik dengan bekal ilmu agama dan kepemimpinan yang baik. Ini yang kemudian banyak membekali Nuruddin menjadi pribadi yang matang dan soleh ketika dia dewasa. Saat sang ayah wafat, Nuruddin diangkat menggantikan sang ayah pada tahun 541 Hijriah di usianya yang ke-30 tahun. إنما جمعتكم لأبين لكم سياستي وأسمع منكم النصح والمشورة. Sejak menjadi penguasa Aleppo di Syam, Nuruddin langsung memaklumkan perang melawan pasukan salib yang banyak menguasai wilayah-wilayah muslimin. أما ما كان عليه الملك الشهيد زنكي رحمه الله من طلب العدو وبذل النفس فيه فنمضي فيه قدما إلى غايته وغايته بيت المقدس وتحرير الساحل من الفرنجة فلا يبقى فيها فرنجي إلا من جاء حاجا مستأمنا فلا والله لا نرده ولا تصح عنا هذه الغاية إلا بشرطين أما الأول فهو العدل في الناس وإصلاح حالهم وأما الثاني فهو وحدة الأمة واجتماع كلمتها. كفيت ووفيت يا محمود، نقيم على هذا معك ما أقمت عليه، فإن تغيرت تغيرنا عليه، أليس كذلك أيها القوم؟ صحيح الله. Kawasan Antokia, utara Syria, yang berada di bawah kendali kekuasaan salib, diserang dalam mengawali upaya membendung pasukan salib yang semakin kokoh, mencengkram, dan mengancam negeri-negeri muslim. Pada tahun 1148, Perang Salib II memasuki Syria. Dipimpin Raja Louis VII dan Konrad III mencoba menyerang Damaskus. Namun pasukan salib segera meninggalkan Damaskus sebelum pasukan Nuruddin tiba. Sementara Nuruddin melanjutkan peperangannya di front lain pasukan salib di kawasan utara.
Sejak dinobatkan sebagai pemimpin Halab atau Aleppo di Syam, Nuruddin membangun negerinya dengan keadilan yang dicontohkan para khalifah adil muslimin. Ia begitu mengidolakan sosok Umar bin Abdul Aziz, khalifah muslimin yang dikenal alim dan adil. Kalau kita mau melihat bahwa Umar bin Abdul Aziz memimpin hanya 29 bulan, hanya 2 tahun setengah. Sementara Imam Nuruddin Zenki itu memimpin selama 28 tahun. Kalau di sini 29 bulan, di sini 28 tahun. Maka kalau kita mau melihat, andai Allah SWT memberikan usia pada Umar bin Abdul Aziz, maka kurang lebih keberhasilannya akan seperti keberhasilannya Nuruddin Zenki, bahkan lebih. Karena sesungguhnya Nuruddin Zenki adalah pengagum berat Umar bin Abdul Aziz. Dan kita tahu Umar bin Abdul Aziz adalah merupakan keturunan cicit dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Rasul itulah turun seorang pemimpin besar, Umar. Dari Umar turun cicit Umar bin Abdul Aziz. Dari Umar bin Abdul Aziz turun kekagumannya kepada Nuruddin Zenki. Dan dari Nuruddin Zenki lahir orang besar. Ini adalah didikan langsung Nuruddin Zenki, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, yang namanya bergema hingga hari ini. Bahkan kita mungkin lebih mengenal Salahuddin daripada Nuruddin. Maka perhatikan itu, rangkaian kekaguman pada seseorang yang baik. Dan ini semua yang harus menjadi pertanyaan pada kita semuanya. Pertanyaannya adalah tinggal kita, siapa orang yang kita kagumi. Dan siapa yang dikagumi oleh anak-anak kita. Karena kita semua akan menjadi seperti orang yang kita kagumi. Berbagai kebijakan baru dikeluarkan untuk menata rakyatnya. Setiap langkahnya tak pernah lepas dari peran ulama yang mengitari kekuasaannya. Maka ia pun mengembalikan seluruh kebijakan negeri berdasarkan syariat agama. Nuruddin Zenki berhasil dengan baik mengembalikan peran agama dalam mengurus negara. Menjadi pemimpin, Nuruddin menempatkan dirinya sebagai pelayan rakyatnya. Agar tidak menciptakan jarak pada rakyatnya, Nuruddin mendirikan Darul Adli atau rumah keadilan yang berfungsi menampung segala keluhan dari masyarakatnya. Sebagai pelayan rakyatnya, Nuruddin tak hanya memikirkan rakyatnya saat memimpin. Ia banyak memikirkan masa depan negeri dan rakyatnya. Itu sebabnya pendidikan menjadi perhatian serius bagi dirinya. Ia sadar betul bahwa bangkit dan besarnya peradaban Islam berpangkal dari majunya ilmu pengetahuan. Bahkan ia sendiri membuka majelis ilmu secara rutin. Hingga Nuruddin bukan hanya dikenal sebagai politisi atau ahli strategi perang, ia dikenal sebagai orang yang alim. Kebijakan lain Nuruddin yang mengejutkan serta menggembirakan masyarakatnya adalah dihapusnya pajak yang selama ini mencekik masyarakat. Kebijakan yang menjadi kritikan soal sumber pemasukan negara. Namun ia kemudian berhasil membuktikan pertumbuhan positif ekonomi di wilayah kepemimpinannya. Bahkan, ini secara resminya, Nuruddin Zenki mengumpulkan para ulama, meminta kepada para ulama di setiap khutbah Jumat mereka untuk menyampaikan permohonan maaf negara yang selama ini memungut pajak dari mereka. Dan ini bukan mimpi masa lalu, ini bisa dihitung, Bukankah sebagai orang beriman tahu bahwa sumber yang berasal dari syariat itu halal, dan yang halal itulah yang berkah berapapun jumlahnya. Dan ini yang akan dibuktikan oleh Nuruddin Zenki. 28 tahun dia memimpin tanpa pajak. Dari mana dia dapatkan? Dia mendapatkan dari yang syar'i dalam Islam. Dan subhanallah, orang berbeda ternyata. Ketika para pengusaha muslim yang baik itu kemudian mereka tidak mau mengeluarkan harta karena tidak mau bayar pajak, tapi kemudian yang diberlakukan adalah yang sesuai syariat, ada zakat, ada infak sedekah, ada wakaf, kemudian nanti kalau ada juga rampasan perang, kalau ada perang ada jizyah juga bagi yang ada jizyah. Kemudian nanti ada sumbangan donasi dari orang-orang kaya di negeri itu. Dan ini tentu harus dikontrol baik, tanpa ada deal apapun di baliknya.
Dan terbukti bahwa Nuruddin Zengki berhasil membawa kemakmuran masyarakatnya, di mana dengan penghasilan dari syariat itu ternyata subhanallah melebihi, melimpah ruah dibandingkan dengan pajak yang selama ini sampai 45% dan mencekik masyarakat. Maka benarlah Ibnu Khaldun ketika dia mengatakan bahwa ternyata pajak tidak akan pernah membuat negeri kaya, tapi membuat negeri terhenti pembangunannya, gedung-gedung kemudian malah tidak berkembang, para pengusaha menyembunyikan hartanya. Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan Nuruddin berhasil membuat kenyamanan bagi masyarakatnya. Dengan gaya kepemimpinan yang disukai masyarakat itu, maka Nuruddin pun berhasil meluaskan wilayah kepemimpinannya dengan merebut kembali wilayah-wilayah Syam yang dikuasai oleh pasukan Salib. Inilah yang kemudian membuat Nuruddin semakin yakin untuk menyatukan negeri-negeri Muslim yang membentang dari Sungai Yufrat di Irak hingga Sungai Nil di Mesir. Sejarah mencatat, Nuruddin berhasil mengembalikan 52 kota di wilayah Syam ke tangan Muslimin. Dan puncaknya, ia dapat menyatukan seluruh wilayah Syam yang berpusat di Damaskus. Maka di saat pusat kepemimpinannya berpindah ke Damaskus, masyarakat Damaskus pun amat bergembira menyambut kehadiran Nuruddin Zengki. Disinilah Salahuddin Al-Ayyub yang masih remaja mulai memperhatikan dan mengagumi sosok pemimpin Nuruddin Zengki yang mampu membawa kenyamanan dan keadilan bagi masyarakatnya. Al-Quds ya Nuruddin, Al-Quds amanatun fi 'unqik. لا يسلك عنها شيء أو تسلك دونه. هي كذلك يا سيد الملك، إنما بالدعاء. Ada satu misi mulia yang diemban Nuruddin Zengki, menyatukan negeri-negeri Muslim yang terpecah menjadi negeri-negeri kecil. Tujuannya untuk membebaskan Palestina dari pasukan Salib. Untuk itu, ia menutup dua jalur strategis masuknya pasukan Salib. Jalur Syam telah ditutup setelah ia mampu menguasai Damaskus dan memusatkan pergerakannya dari Damaskus. Maka jalur kedua yang paling strategis adalah Mesir. Itu sebabnya ia berusaha untuk menyatukan Mesir dengan Syam. Namun, Mesir yang tengah dikuasai dinasti Fatimiyah berhaluan Syiah menjadi pekerjaan tersendiri bagi Nuruddin Zengki. Diutuslah Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyub untuk menyatukan dan mengembalikan akidah masyarakat Mesir. Nuruddin begitu dalam memikirkan pembebasan bumi Palestina. Melalui tangan Salahuddin Al-Ayyub, Nuruddin berhasil menyatukan Mesir dan Syam sekaligus menutup kedua pintu akses menuju Palestina. Dan diangkatlah Nuruddin menjadi sultan bagi wilayah Syam dan Mesir. Bahwa Palestina itu bisa akan kembali lagi ketika Syam dan Mesir disatukan. Seperti Nuruddin Zengki dan Salahuddin Al-Ayyubi yang berikutnya, bahwa untuk bisa membersihkan Palestina diharuskannya bersatu negeri Syam dan Mesir. Maka perhatikanlah, hari ini ketika musuh-musuh Islam tidak pernah ridho Syam kembali dalam pangkuan Islam dan Mesir dalam keadaan mereka juga tidak ridho Mesir dalam keadaan nyaman. Seharusnya ketika mereka kembali bertemu, dan pertemuan itu tidak bisa direkayasa, itu pertemuan imani. Ketika mereka bertemu dalam iman, seperti seorang Nuruddin yang membimbing Salahuddin, maka dalam keadaan seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali mengembalikan bumi Palestina kepada muslimin biidznillah. Semakin dekatlah cita-cita Nuruddin untuk membebaskan bumi Palestina.
Ia terus memikirkan berbagai strategi untuk mewujudkan cita-cita mulianya. Namun ternyata takdir berkehendak lain. Meski keinginan terbesarnya membebaskan Palestina sudah semakin dekat, ajalnya ternyata lebih cepat mendekatinya. Tanggal 1 Syawal tahun 569 Hijriah atau Hari Idul Fitri, Nuruddin menggelar pesta rakyat atas hitan putranya. Seluruh masyarakat bergembira dan menikmati syukuran yang diadakan sang pemimpin. Ternyata kegembiraan itu menjadi kegembiraan terakhir masyarakat bersama pemimpinnya. Hari kemudian, tepat pada tanggal 11 Syawal tahun 569 Hijriah, Nuruddin menghembuskan nafasnya yang terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seluruh masyarakat bersedih atas wafatnya pemimpin yang amat mereka cintai. Ada seseorang di Syam itu merasakan kezaliman. Dia dizalimi lagi oleh seorang pemimpin, kemudian dia keluar dari rumahnya dengan menangis, kemudian dia pergi ke kuburan Nuruddin Zenki. Dia pergi ke kuburan Nuruddin Zenki karena dia baru saja merasakan kenyamanan hidup, ketentraman, dia rasakan keadilan dari pemimpin adil yang zuhud itu. Tapi kemudian setelah itu sekarang dia merasakan kezaliman lagi. Dan begitu dia pergi, ternyata di sana ada banyak orang yang juga sama datang ke kuburan Nuruddin Zenki. Kemudian dia berteriak mengatakan, wahai Nuruddin Zenki, mana keadilanmu, datangkan kembali keadilan itu. Peristiwa ini sampai di telinga Salahuddin Al-Ayyubi yang posisinya sedang di Mesir, yang saat itu adalah pemimpin besar. Dan Salahuddin kemudian segera memberikan teguran kepada pemimpin yang menzalimi itu. Kemudian Salahuddin menemui orang tersebut. Begitu ditemui orang tersebut tahu bahwa Salahuddin telah menyelesaikan masalah, orang itu menangis kembali. Salahuddin bertanya, kenapa menangis lagi? Dia mengatakan bahwa segala puji bagi Allah yang telah menggantikan pemimpin adil dengan pemimpin yang adil. Yaitu maksudnya Nuruddin Zenki yang adil digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang adil. Salahuddin subhanallah mengatakan dan tidak pernah lupa jasa gurunya, Nuruddin. Dia mengatakan, aku ini hanya merupakan hasil didikan Nuruddin Zenki. Meski ia tidak berhasil membebaskan Palestina dari tangan-tangan pasukan salib, Nuruddin telah berperan begitu besar mengantar generasi setelahnya melaksanakan tugas mulia. Tidak sia-sia perjuangan yang telah dilakukan Nuruddin Zenki. Di tahun 583 Hijriah, Palestina akhirnya berhasil dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyub yang tidak lain adalah muridnya sendiri. Yang begitu mengagumi sosok Nuruddin Zenki dan menjadikannya sebagai sumber inspirasi. Awalan wa akhiran Baitul Maqdis. صدق الله وعده حسبوه بعيدا وهو عند الله. Rahimahullah, Nuruddin Zenki.